Intinya setiap orang kan ada kesempatan saya injili, ada kesempatan saya beritakan Injil karena bagi saya iman saya ini yang benar. Nah, saya juga nggak menyangka waktu saya dalam proses menginjili itu ada seorang yang berani untuk meng-counter istilahnya gitu ya. Bahkan mengajak diskusi sambil membukakan pikiran saya bahwa coba telaah gitu, coba dalami. Apalagi baru dengar kata kalau Bible itu ada amandemennya kan gitu ya. Amandemen apa? Ya itu perjanjian baru, perjanjian lama. Nah, baru kali ini ya orang nyebut Bible ada amandemen kan gitu ya. Nah, ini menarik teman-teman ketika dia mengatakan soal Intinya masalah amandemen ya. Ketika dia mengatakan, wah amandemennya itu di perjanjian lama, perjanjian baru itu bukti bahwa ada amandemen. Jadi ceritanya dia menginjili, lalu kemudian orang yang diinjili itu kemudian menantang balik dan Cik Leni lalu kemudian ragu. Kenapa? Karena katanya di Alkitab Kristen ada amandemen. Teman-teman, apa sih amandemen? Amandemen itu adalah, boleh kita sebutkan bahwa amandemen, mungkin teman-teman pernah dengar amandemen Undang-Undang Dasar 45 misalnya ya. Nah, apa sih itu? Apa itu amandemen? Amandemen adalah perubahan resmi pada sebuah dokumen dengan tujuan untuk menyempurnakan dokumen tersebut. Itu adalah amandemen. Nah, pertanyaannya adalah, kalau begitu apakah perjanjian baru adalah amandemen untuk perjanjian lama? Karena tadi isu yang diangkat oleh Cik Leni adalah ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Berarti ada amandemen terhadap perjanjian lama, yaitu perjanjian baru. Nah, sebenarnya asumsi di balik keberatan amandemen ya Bible itu ada sebuah pernyataan atau statement ya. Di mana kitab suci Kristen itu kok sepertinya harus disempurnakan. Ya, jadi ada perubahan, ada yang diubah-ubah begitu ya, dan kemudian dan sebagainya. Teman-teman, bagaimana kita menjawab polemik seperti ini? Ya, biasanya mereka yang mengatakan kitab suci diubah-ubah itu buktinya adalah masalah hukum babi lah ya. Babi dulu kan gak dimakan, kok sekarang dimakan. Biasanya kayak gitu. Anggur, kok itu kan haram, tapi kenapa kok diminum begitu kan ya. Dan semacam-semacamnya lah, bla 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 begitu ya. Teman-teman, isu-isu seperti ini saya sudah jawab. Tapi anyway, saya mau kasih tahu soal masalah perjanjian baru dan perjanjian lama. Memang betul perjanjian baru itu adalah sesuatu yang ada di Alkitab Kristen. Dan tapi sifatnya, teman-teman, mungkin ayat yang bisa menjadi dasar kita berpikir apa itu perjanjian baru adalah di dalam Matius pasal 5 ayat 17. Ya, di situ dikatakan, Yesus bilang, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Jadi sebenarnya bagaimana kita melihat perjanjian baru dan perjanjian lama adalah perjanjian baru itu menggenapi perjanjian lama. Atau lebih tepatnya ajaran Yesus itu adalah perjanjian baru ya. Dan itu menggenapi hukum Taurat di perjanjian lama. Jadi ini bukan untuk berarti firman Tuhan tidak lengkap lalu mesti dilengkapi. Oh tidak. Ini adalah sebuah penggenapan dari perjanjian lama. Kenapa? Karena pada dasarnya orang-orang pada waktu itu keliru di dalam melaksanakan hukum Taurat, ya. Nah, kitab Kristen dalam bayangan teman-teman kita yang di seberang itu ya. Kitab Kristen kok hukumnya diubah-ubah ya. Bible Kristen diubah-ubah hukumnya. Nah, biasanya kalau kita ketemu dengan orang-orang yang kayak begini ya, orang-orang ngotot yang bawaannya cuman nggak bisa diskusi akademik, yang ngotot aja, ya udah kita tunjukin aja sama mereka. Anda pengen membandingkan perubahan perintah antara kitab suci di Alkitab dan Quran. Kalau Anda pengen mengatakan bahwa di Alkitab itu ada perubahan-perubahan perintah atau perubahan hukuman, maka saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa di dalam Quran itu juga ada sebuah perubahan konteks. Ya. Kalau misalnya di dalam Alkitab Yesus mengatakan, "Kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Siapa yang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri." Kalau kamu bilang ini perubahan, maka di dalam Quran juga ada perubahan. Perubahan konteks seiring dengan bergantinya zaman.
Misalnya saya tunjukkan kepada Anda di dalam surah 119 itu ayat 6. Ini adalah sesuatu yang sering kita dengarkan ya, lakum dinukum waliyadin gitu ya. Ini adalah sebuah ayat yang sangat sering diulang-ulang yang mengatakan untukmu agamamu, untukku agamaku, ya. Ini adalah surat Al-Kafirun ya, yang diturunkan pada masa periode Mekah. Jadi ketika masa awal Muhammad itu berdakwah di Mekah. Jadi pada waktu itu teman-teman, konteksnya adalah waktu itu orang-orang pagan atau para penyembah atau disebut sebagai orang kafir itu menolak dakwah Muhammad, ya, menolak apa yang menjadi pesan dari Muhammad. Nah, disitulah kemudian Muhammad mengatakan untukmu agamamu, untukku agamaku, ya. Kira-kira seperti itu konteksnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di dalam surah 9 ayat 5, di situ firman atau ayat yang diucapkan oleh Muhammad itu berbeda. Berbeda dengan ayat yang diucapkan sebelumnya. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja. Tangkaplah, kepunglah, awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat melaksanakan sholat, serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Jadi teman-teman perhatikan, ini adalah ayat yang diucapkan kepada orang-orang kafir yang ada di Mekah. Ini adalah ayat yang kategorinya adalah Madaniyah. Maksudnya ayat-ayat yang turun di Madinah, di Yatrib, ya, di Madinah. Dan ini adalah ayat yang keluar dari mulut Muhammad yang ditujukan kepada orang-orang kafir yang ada di Mekah. Kalau tadinya ayat-ayat ini mengatakan untukmu agamamu, untukku agamaku, maksudnya seakan-akan Muhammad itu membiarkan orang-orang Mekah untuk ya udah kalian silakan untuk kafir, silakan kalian tidak terima Islam, tidak apa-apa. Tetapi setelah di Madinah, setelah Muhammad itu kuat pasukannya, ayat itu tidak lagi untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayatnya itu adalah perangilah orang-orang musyrik, tangkaplah dan kepunglah. Satu-satunya cara supaya orang kafir, musyrik-musyrik itu kemudian selamat, tidak dibunuh adalah mereka melaksanakan sholat serta menunaikan zakat. Apa artinya? Artinya adalah mereka harus masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, ya udah dibunuh. Jadi poin saya begini. Teman-teman, bukankah ini perubahan kepada orang Mekah yang sama, di kota yang sama, kepada agama, katakanlah agama pagan yang sama, perintahnya beda. Kalau dulu dibiarkan, tapi sekarang diperangi. Bukankah ini perubahan? Jadi begini ya, kalau misalnya ada di antara teman-teman atau di antara orang-orang yang kemudian merasa dan mengatakan, wah ini tidak ada perubahan di dalam Quran. Loh, Anda baca tidak Quran Anda baik-baik? Atau jangan-jangan Anda cuma hafal doang? Baca dong artinya. Ngerti dong artinya, begitu loh. Dan lihatlah ada perubahan di sana. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan bahwa ada amandemen PB kepada PL di Alkitab orang Kristen, itu ada perubahan. Loh, Anda main yang kurang jauh, Bambang. Ya, Anda mainnya nggak jauh gitu loh. Silakan Anda perhatikan kembali ayat-ayat ini gitu loh, ya. Padahal di dalam kekristenan, Yesus itu ajarannya konsisten, tidak berubah. Ketika dia mengatakan jangan balas, ketika dia mengatakan kasihi musuhmu, dia juga adalah pribadi yang sama yang mati di kayu salib, lalu kemudian mengatakan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang yang sama kepada orang-orang ajarannya itu konsisten dan tidak berubah. Nah, sekarang saya kembalikan kepada teman-teman. Bagaimana dengan Muhammad dan Quran, ya? Dengan ayat-ayat Makkiyah di dalam surah 119 ayat 6, Muhammad itu toleran sekali. Ini saya akui loh. Muhammad itu toleran. Ya, toleran kepada beragama lain. Tetapi kemudian ketika dia sudah berpindah ke Madinah, ketika ada ukhuwah Islamiyah, lalu kemudian ayat-ayatnya berubah tone-nya. Yang tadinya sangat toleran, tapi kemudian yang sekarang penuh dengan ultimatum. Seperti itu. Nah, sekali lagi saya pikir teman-teman yang Muslim berhak untuk kemudian memberikan pengertian
kepada ayat-ayat ini ya. Tetapi ini secara saya kira saya tidak menyalahi karena ini adalah urutan dari urutan dari susunan turunnya ayat tersebut, Makkiyah dan Madinah ya. Saya kasih ruang untuk Anda semua polemikus muslim untuk jelasin. Terutama nih ya, terutama untuk Donditan ya, untuk Bapak Donditan yang katanya suka ngomong bahwa Alkitab diubah-ubah. Silakan Anda berikan penjelasan tentang ayat ini. Bukankah ini juga adalah perubahan? Perubahan apa? Perubahan sikap dakwah dan perubahan tone ayatnya ya antara periode Mekah dan periode Madinah, di mana dulu Muhammad terhadap para penyembah berhala yang ada di Ka'bah atau di Mekah, Muhammad toleran sekali. Tapi ketika sampai pada periode Madinah, ukhuwah Islamiyah terjadi. Yang terjadi adalah tidak ada toleransi, tidak ada yang namanya toleran terhadap selain Islam. Semuanya harus masuk Islam. Jadi ketika dikatakan ya, Cileni ini mengatakan, kok Bible ada amandemennya, ada PL, ada PB, amandemen dan sebagainya. Aduh, Anda salah server, Cileni ya. Anda salah server. Bahkan saya sendiri ingin mengatakan bahkan di dalam Quran juga ada ayat Madaniyah, ada ayat Makkiyah. Kalau Anda bilang bahwa ada PB yang kemudian mengamandemen PL, nah berarti jangan salahkan juga kalau misalnya kita mengatakan ayat Madinah mengamandemen ayat Makkiyah. Ya, tentu kan teman-teman muslim tidak ingin mengatakan ada amandemen di dalam Qur'annya. Tentu kan teman-teman muslim mengatakan, oh Quran itu sempurna. Oh iya, nggak apa-apa. Silahkan, gitu kan ya. Tapi berikan penjelasan. Jangan Anda menuduh Alkitab ada amandemen. Lah kalau misalnya dikasih tahu kepada Anda bahwa Quran ada amandemen, Anda ngamuk. Ya kan? Anda ngamuk. Ya sudahlah, kami juga tidak akan menuduh demikian. Tetapi berikanlah penjelasan. Ya, berikan penjelasan. Bahkan saya senang sekali kalau misalnya Donditan bisa memberikan penjelasan tentang ini. Apakah ini amandemen atau tidak? Silakan, begitu ya.